tempat sekresinya ada di corpus ciliaris, di humor aqueous ini. Nah, ini untuk corpus ciliaris ya. Jadi dia penting nantinya untuk aliran humor aqueous karena dia memproduksi si humor aqueous ya. Humor aqueous ini adalah cairan yang terus mengalir dan membawa metabolit ke dan dari sel dan membantu mempertahankan lingkungan mikrooptimal di dalam rongga anterior mata. Nih, ini bilik anterior ya, yang ini posterior. Ya, Dek. Nah, seperti tampak sini, cairan ini disekresi oleh si corpus ciliaris, ya, processus ciliaris ke dalam bilik posterior, terus kemudian mengalir ke anterior, ya, melalui si pupil dan mengalir ke dalam sinus venosus sclera dan akhirnya muaranya ke kanal stem ini. Ya, jadi dari processus ciliaris tadi, dia ke kamera oculi posterior, masuk ke celah pupil, ya, ini masuk ke celah pupil. Kemudian masuk ke kamera oculi anterior ya. Setelah itu dari situ nanti kena ke trabecula mesort tadi, masuk ke kanalis sclem ya. Kanalis sclem ini ya, nanti dia itu kebuang ke arah plexus vena sclera ya. Pada keadaan patologis ya, adanya peningkatan tekanan intraokular pada mata itu diakibatkan sumbatan dari aliran humor aqueous ini ya. Jadi kalau di sini kesumbat ya Dek ya, ini bisa menyebabkan penekanan intraokular yang bertambah ya. Jadi menyebabkan nantinya kalau misalnya dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan kerusakan retina hingga kebutaan. Itu disebut dengan glaukoma keadaannya ya. Jadi kan kalian ingat-ingat kalau nanti ketemu penyakit glaukoma itu apa, bisa kalian review lagi ya untuk struktur dari anatomi dan dan histologinya ya. Jadi bagian mana tadi yang kena kalau untuk glaukoma deh? Hah? Kok dari mana? Dari aliran humor aqueousnya ya di kanalis sclem ya. Nah, kemudian ini adalah iris. Iris ini muncul dari si corpus ciliaris tadi kita udah bahas ya. Dia bentuk seperti diafragma. Kalian ingat diafragma di toraks ya. Jadi kayak jembatan gitu. Ya, di depan lensa ada celahnya ya ke iris kanan, celah iris kiri dan kanan itu namanya pupil ya. Pupil ini bahasa Jerman kalau nggak salah ya, itu artinya garis kecil. Entah kenapa dinamain garis kecil ya, tapi buat sambil ingat aja kalian ya. Nah, kemudian terdiri dari jaringan ikat longgar yang banyak pembuluh darah dan juga pigmen, dan dia juga ada otot polos di dalamnya, yaitu si pupil ini. Ada musculus dilatator pupil yang kerjanya simpatis, ada sphincter pupil yang kerjanya simpatis. Kemudian jumlah melanosit mempengaruhi warna mata. Jadi semakin pigmennya itu banyak, warna matanya semakin hitam ya. Pada dasarnya pigmen itu berwarna coklat ya. Kalau sedang-sedang aja berarti warnanya coklat ya. Tapi kalau agak kurang apa deh? Kalau kurang dia bisa ke arah kebiruan atau kehijauan ya. Kemudian apa lagi? Abu-abu bisa ya. Kemudian apa lagi deh? Albino ya bisa ya. Kalau pembuluh darah itu kan merah ya warnanya. Jadi kalau misalnya memang dia terlalu sedikit, pigmennya hampir nggak ada, ya bisa sampai kelihatan ke arah pembuluh darah itu warnanya kemerahan ya. Itu kayak mata kelinci, kan pernah lihat mata kelinci yang albino? Nah itu kan merah tuh matanya. Kalau mata kelinci yang putih ya itu kan merah juga warnanya. Jadi memang berarti si pigmennya sedikit. Jadi jumlah melanosit ini mempengaruhi warna mata ya. Kemudian kita belajar lensa ya. Lensa itu bagian yang mana deh? Yang ini atas atau yang bawah? Yang bawah ya. Kalau kalian lensa ini kayak apa sih bentuknya? Kayak kapsul
kapsul kayak kolang kaling ya ini kayak gitu strukturnya ya. Nah ini digantung oleh corpus ciliaris ya, oleh zonula zinii tadi. Ada 3 lapisan di lensa ya. Ada bagiannya itu ada kapsul ya, ada epitel subkapsul sama serat-serat lensa. Nih yang mana sih? Jadi dia itu sorry nih dek, kalau kita lihat kan dibesarin kayak gini. Nah ini bagian atasnya ada epitel, dan di atas epitel tuh biasanya epitel tuh di top ya, di atas ya, tapi ternyata di sini ada struktur di atas dari si epitel, yaitu struktur kapsul ya. Jadi kapsul, bawahnya baru epitel subkapsul dibilangnya ya. Kemudian ada serat-serat lensa di bawahnya, di sini lens fiber. Nah kemudian lensa ini kapsulnya terdiri dari serat kolagen tipe 4 dan glikoprotein. Dia itu elastis ya, dan jernih tampaknya nih. Kemudian di bawahnya ada epitel subkapsul ya, dia epitel kuboid nih dari bentuknya. Kenapa dibilang kuboid? Ya kalian nanti di sana gede-gede kayak gini. Bentuknya juga rata gitu ya. Seperti sel-sel yang ada di mana deh? Kalian udah belajar endokrin belum? Udah ya? Tiroid kan gede-gede banget tuh ya, sama di kelenjar. Ini adalah sel kuboid ya. Kemudian di bawahnya ada lens fiber atau serat-serat lensa. Dia ini adalah sel-sel yang kehilangan inti dan organel-organelnya. Punya namanya protein kristalin di dalamnya ya, untuk indeks refraksi dari lensa. Pembuluh darahnya ada nggak di sini deh? Nggak ada ya, di avaskular juga, lensa di avaskular. Makanya dia bisa diganti ya kalau ada kelainan, misalnya pada degeneratif apa sih penyakitnya banyaknya pada anak tua, katarak ya. Jadi yang bermasalah adalah di lensa ya. Kemudian nutrisi dan nutrisi dari kan dia vaskular ya, nutrisinya dapat dari humor aqueous dan juga corpus vitreous ya. Kalau pada katarak itu apa sih terjadi? Menurut kalian deh, kan strukturnya kayak gini nih ya, berarti dia pada saat penuaan ya, ini menjadi tidak teratur nih seratnya ya. Kemudian dia juga kejernnihannya nih pada bagian kapsulnya juga berkurang ya, seperti itu. Dan ada denaturasi protein-protein kristalin yang terdapat di serat-serat lensa ini. Jadi yang terjadi pada keadaan katarak itu adalah gangguan-gangguan dari struktur dari lensa ini ya. Lanjut ya. Nah kita masuk ke retina. Retina ini merupakan tunika neuralis. Retina terdiri dari 10 lapisan. Ayo apalin. Ini banyak banget ya. Dan kalian kalau untuk menghafal, jadi bagian pentingnya sekali dari retina ini adalah sebenarnya semuanya penting karena memang untuk memproses cahaya masuk ya retina nih. Ini ada 10 lapisan ya. Untuk fungsional dari ketika dia menerima cahaya itu dari bawah deh, dari membran limitans dalam ya. Dari sini nih, ini kan corpus vitreous nih, cahaya masuk ke dalamnya. Nih, ini corpus vitreous ya. Kemudian masuk nih ke dalam. Nah ini nih langsung berhubungan sama membran limitans dalam. Nih membran limitans dalam ya, dia menghadap vitreous. Ada sel-sel nanti kita lihat ya. Nah ini kemudian ini adalah jalur awal si cahaya masuk ya ke dalam retina. Kemudian yang nomor 2 adalah si lapisan serat saraf optikus ya, nerve fiber layer. Nah ini di sini banyak sekali akson-akson dari sel-sel ganglion retina ya. Jadi banyak cahaya yang melewati lapisan ini,
tapi cuma lewat aja dulu ya, tanpa ditangkap, tanpa dijadikan impuls, jadi hanya lewat dulu ya. Kemudian masuk ke sel ganglion ya, dan di sini baru ada potensial aksi segala macam ya di si ganglion ini ya. Dia merupakan output utama retina ke otak nantinya ya. Kemudian ada lapisan fleksiform dalam, di nomor berapa tadi? Nomor 8 ya deh ya. Nomor 7 nih, lapisan fleksiform dalam. Nah ini di sini banyak sel-sel juga ya di dalamnya. Nah itu nanti terusannya itu untuk memproses sinyal visual awal ya, dari yang tadi dari ganglion diteruskan di sini ya, diproses sinyalnya. Kemudian masuk ke lapisan dalamnya lagi, lapisan inti dalam. Nih kalau kalian lihat sel ganglion tuh kan intinya gede-gede ya. Jadi kalau yang ini beda sama yang si ganglion yang di nomor 8 ini ya. Ini adalah lapisan inti dalam, oke, atau lapisan nukleus dalam. Itu ada sel-sel bipolar, horizontal, amakrin, Muller ya. Di sini diolah lagi sinyal yang sebelum diteruskan ke otak ya. Nah, kemudian di sini ada lagi lapisannya di nomor 5 apa nih deh? Lapisan fleksiform luar. Jadi ini inti sel dalam ya. Ini lapisan fleksiform luar. Lapisan fleksiform luar ini untuk menguatkan kontras fungsinya ya. Kemudian masuk lagi ke dalam nih ada lapisan inti luar. Jadi semakin di sini makin keluar ya. Di sini adalah makinnya ke dalam ya. Makin ke sini makin keluar ya. Jadi ini adalah lapisan inti. Ini lapisan inti luar ya benar ya. Ini lapisan inti luar ya. Cahaya ini nanti diteruskan. Jadi dia di sini banyak sel batang dan kerucut juga di sini ya, inti selnya. Kemudian ada membran limitan luar, yang mana tuh? Ini nomor 3 ya. Membran limitan luar. Kemudian nomor 2 ini yang seperti jaring-jaring nomor 5 ini yang lebih padat adalah lapisan sel batang dan kerucut. Yang kalian pelajari di SMA sel batang dan kerucut itu untuk apa ya? Di mata. Untuk apa deh? Menangkap cahaya. Semua juga untuk menangkap cahaya tadi kan dari awal. Buat apa ya sel batang? Ada apa coba? Ada rhodopsin sama apa lagi satu lagi? Fotosin ya. Untuk yang rhodopsin ini adalah sel batang. Dia itu memproses terang dan gelap ya. Jadi kalau ada rabun senja, kelainannya itu ada di sel batang biasanya ya. Terus kalau misalnya sel kerucut tadi untuk apa nih? Untuk color, untuk warna. Warna yang dasar tuh apa? RGB dulu lagi dong. RGB, red, green, blue ya. RGB ya. Jadi untuk apa namanya? Hampir sama anak teknik ya, belajar RGB segala macam. Nah ini juga apa namanya diproses sama sel apa? Aduh yang tidur enak banget, silakan deh yang ngantuk ke kamar mandi dulu cuci muka. Ya silakan. Saya juga mau dulu ya. Nanti kasihan orang tua kalian dan dididik kalian ya. Yuk. Biasanya kalau misalnya kelainan pada sel kerucut ini apa deh biasanya? Buta warna ya. Kemudian yang terakhir epitel pigmen retina ya. Di sini banyak tuh lapisan coklat ini adalah epitel pigmen ya. Dia itu fungsinya untuk menyerap cahaya yang berlebih karena punya pigmen ya. Nah, kemudian untuk visual pigmen juga. Azan ya, kita berhenti dulu sebentar.
ya.